Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Robiatul Alvina Adawiyah, NIM 2019 33048, mahasiswa dari PGSD Universitas Mulia Kudus, kelas B. Nah, di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Bapak Muhammad Syafruddin Koryanto SPD MBD. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perspektif global dari visi ekonomi. Menurut H.W. Andrit dan Gerardo P. Sikat, tahun 1991, ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep tadi, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi: yang pertama, menentukan pilihan; yang kedua, keinginan yang tidak terbatas; yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas bahkan ada yang langka; yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya; dan yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya itu terbatas, bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka, sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Dari perspektif kependudukan pada abad 7 Juli 1986, menurut perhitungan Lembaga Kependudukan Dunia, telah terjadi peristiwa penting yang tercapainya. Anda telah mengetahui bahwa jenis sumber daya, khususnya sumber daya alam, ada yang dapat terbarukan, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dan yang tidak dapat terbarukan seperti migas, kesediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal ataupun regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi dari satu pihak dan produksi di pihak lain. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Pernyataan David Turney di tahun 1972 bahwa dilema besar yang pokok saat ini yaitu bahwa penduduk dunia telah sampai pada ketergantungan terhadap teknologi untuk mempertahankan dan menopang kehidupan secara berkelanjutan. Namun selanjutnya, penerapan praktis teknologi dan intervensinya dalam menunjang kehidupan, cepat ataupun lambat, akan merusak sumber daya alam. Dalam menghadapi dilema yang demikian, kehutanan kita manusia menjadi 3 kali lipat. Yaitu, pertama kita harus menguasai teknologi itu. Yang kedua, menstabilkan penduduk. Dan yang ketiga, mengembangkan tatanan sosial yang mampu hidup produktif dan secara terpadu dengan mengekosistemkan yang seimbang.
Coba Anda hayati dan bahwa kita tidak dapat melepaskan diri dari pemanfaatan teknologi atau luas lagi pemanfaatan iptek. Namun, juga Anda amati dan hayati lingkungan sekitar yang rusak serta terkuras oleh penerapan dan pemanfaatan iptek. Masalah ini bukan lingkungan dan perekonomian yang hanya terjadi secara lokal di tempat Anda saja, melainkan menjadi masalah global. Nah, dari kutipan yang kita baca tadi, itu dapat diketahui bahwa iptek bukan segala-galanya. Pada akhirnya, masalah global tadi berbalik kepada kita. Bagaimana kita mampu mengembangkan peranata sosial untuk mengendalikan iptek tadi sesuai dengan atas keseimbangan dan kelestarian. Perubahan dan pengembangan aspek-aspek yang bersifat fisik material saja tidak memecah masalah. Oleh karena itu, wajib dikembalikan kepada manusia sendiri, terutama akhlaknya, kesenjangan, kerusakan, dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, serta lingkungannya itu harus dikembalikan kepada manusia sendiri, terutama kepada akhlaknya tadi. Pencemaran moral dan penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang berlaku terhadap pengembangan serta pemanfaatan lingkungan seolah-olah diabaikan. Oleh karena itu, H.J. Cole 1973 selanjutnya mengemukakan kesinambungan Renaissance, rasionalisme, kapitalisme, dan pemujaan serta pengunjungan ilmu saja. Namun dewasa ini keadaan yang demikian telah tercapai, apakah yang harus dilakukan selanjutnya? Cobalah, hiduplah kembali kearifan dan kecintaan terhadap keindahan pada diri masing-masing serta di sekitar kita. Hanyalah revolusi moral, bukan revolusi sosial atau politik atau juga teknik. Hanyalah revolusi moral yang dapat membimbing selama ini telah menghilang. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, selama ini masalah dan tantangan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan hidup, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamatan perspektif global ekonomi berupa perekonomian pasar bebas. Beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika. Kita bangsa Indonesia tidak akan kunjung rela. Penyiapan SDM generasi muda Indonesia menghadapi abad 21 dengan arus globalnya wajib dirintis sendiri sedini mungkin. Sikap mental wira swasta harus menjadi ciri SDM mendatang. Sekian tadi telah saya paparkan mengenai perspektif global dan visi ekonomi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.